Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah ini NIM 19002125. Nah, kali ini saya akan menyampaikan hasil analisis tentang business plan pada mata kuliah Kewirausahaan Administrasi Pendidikan. Nah, sebelum memulai sebuah business plan adalah salah satu hal penting untuk kita pahami. Nah, rancangan ini akan berisi penjelasan mengenai penjelasan jenis bisnis, strategi, serta tujuan atau goals yang ingin dicapai. Nah, business plan juga menjadi salah satu faktor yang menjadi pertimbangan utama para investor. Jika ingin mendapatkan suntikan dana dari investor, maka kita tidak boleh sembarangan dalam menyusunnya. Nah, rencana bisnis atau business plan ini merupakan suatu dokumen tertulis dibuat untuk memproyeksikan keseluruhan informasi mengenai bisnis yang dijalankan. Dalam sebuah business plan biasanya berisi strategi pemasaran dan penjualan bisnis secara detail, income atau outcome yang bisnis tersebut, kondisi keuangan, serta informasi lainnya. Ketika seorang pebisnis membuat business plan, tentunya perlu memikirkan dan membuat keputusan yang tepat. Fungsi dari dibuatnya business plan adalah menjadi acuan bagi pebisnis untuk dapat mencapai tujuan dalam rangka panjang. Selain itu, business plan dapat menggambarkan apakah bisnis tersebut layak dan mampu menghadapi segala tantangan di masa yang akan depan. Nah, ada beberapa jenis business plan ini karena setiap business plan tentunya memiliki objektif dan tujuan yang berbeda-beda. Maka dari itu terdapat beberapa jenis business plan yang perlu kita ketahui. Di antaranya yang pertama yaitu Operation Business Plan. Nah, rencana bisnis operasi atau Operation Business Plan adalah rencana bisnis yang dirancang khusus hanya untuk internal perusahaan. Pada rencana bisnis ini mencakup rencana dan kebijakan tentang operasional perusahaan. Lalu bisnis plan ini juga meliputi uraian tanggung jawab setiap orang dalam perusahaan. Selain itu, rencana bisnis ini dapat menjadi acuan pelaksanaan dan tanggal waktu kegiatan operasional bisnis perusahaan di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu Growth Business Plan. Growth Business Plan adalah rencana bisnis yang menjelaskan rencana pertumbuhan bisnis perusahaan ke depannya. Rencana bisnis ini dapat digunakan pada kepentingan internal maupun eksternal, misalnya untuk menerima modal lebih dari para investor. Apabila akan digunakan untuk kebutuhan eksternal, maka rencana bisnis ini harus dijelaskan secara rinci lagi. Umumnya meliputi deskripsi rinci mengenai perusahaan, struktur organisasi, serta kondisi keuangan perusahaan. Yang ketiga yaitu Development Business Plan. Rencana bisnis pengembangan atau Development Business Plan adalah deskripsi secara rinci mengenai bisnis yang akan dibuat. Pada rencana bisnis operasi ini umumnya meliputi administrasi bisnis, organisasi perusahaan, dan tanggung jawab setiap karyawan. Maka dari itu, dokumen ini tidak hanya untuk pihak internal maupun pihak eksternal pun juga dapat menggunakannya. Nah, yang keempat yaitu Startup Business Plan. Startup Business Plan adalah penjelasan mengenai perusahaan, khususnya startup yang akan didirikan. Rencana bisnis ini meliputi penawaran barang dan jasa kepada calon konsumen, evaluasi pasar, struktur marketing, manajemen risiko, serta struktur manajemen lain yang nantinya akan diimplementasikan. Nah, yang terakhir yaitu Strategic Business Plan. Strategi business plan adalah jenis rencana bisnis yang paling rumit dibandingkan dengan rencana bisnis lainnya. Dalam bisnis ini menjelaskan berbagai strategi secara lebih rinci untuk mencapai tujuan perusahaan. Umumnya beberapa komponen yang dianggap penting untuk dimasukkan ke dalam rencana bisnis diantaranya visi dan misi perusahaan, faktor kritis, strategi untuk mencapai tujuannya, dan jadwal pelaksanaan strategis kegiatan tersebut.
Nah, apa saja yang harus ada di dalam business plan ini? Yang pertama, eksekutif summary perusahaan, yaitu menjelaskan secara singkat dan padat isi dari business plan yang akan dibuat. Yang kedua yaitu deskripsi perusahaan, yaitu meliputi sejarah perusahaan, visi misi, tujuan perusahaan, dan mitra perusahaan. Yang ketiga yaitu produk atau layanan, menjelaskan produk atau layanan yang ditawarkan dan kelebihannya. Yang keempat adalah analisis pasar, meliputi identifikasi pesaing, analisis SWOT, dan analisis segmenting, targeting, dan positioning. Nah, yang kelima yaitu strategi pemasaran, yaitu meliputi pemasaran offline dan pemasaran digital. Nah, yang keenam yaitu budgeting, yaitu meliputi rencana keuangan perusahaan secara keseluruhan. Nah, bagaimana cara membuat bisnis plan ini? Beberapa yang perlu diketahui cara untuk membuat bisnis plan adalah yang pertama yaitu melakukan analisa pesaing dan riset pasar sebelum membuat bisnis plan. Yang kedua, tentukan tujuan dari bisnis kita secara jelas. Yang ketiga, mengetahui target pembaca bisnis plan yang akan dibuat. Yang keempat, memiliki bukti dan referensi di setiap komponen dalam bisnis plan. Yang kelima, menjelaskan isi bisnis plan secara rinci, runtut, dan realistis. Nah, apa saja manfaat dari bisnis plan ini? Yang pertama, membantu dalam mengambil keputusan. Yang kedua, mengatur keseluruhan sistem keuangan perusahaan. Yang ketiga, membantu mendapatkan investor lebih banyak. Nah, mungkin hanya itu hasil analisis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.